Halo semuanya, kembali di Jejak Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jejak Hikmah. Maaf ya, ruko ini sudah jadi milik calon istri baruku. Kamu cari kontrakan lain aja. Kalimat itu meluncur santai dari mulut suamiku sendiri di depan ruko yang aku bangun pakai keringatku. Aku cuma bisa berdiri mematung. Melihat dia bangga banget, pamerin surat kepemilikan baru ke depan mukaku. Dia nggak tahu, kalau di balik wajahku yang pura-pura hancur ini, aku sedang menahan tawa yang luar biasa. Suamiku merasa paling cerdik karena berhasil memalsukan dokumen demi menyenangkan selingkuhannya yang matre itu. Padahal dia baru saja menyerahkan bom waktu yang sebentar lagi bakal meledak dan menghancurkan hidup mereka. Minggu depan, bukan uang sewa yang datang, tapi buldoser pemerintah yang siap meratakan ruko itu dengan tanah. Dia pikir dia sudah membuangku, padahal dia baru saja menceburkan dirinya sendiri ke dalam lubang neraka. Kenalin, namaku Hana. Aku cuma seorang perempuan yang dari dulu punya mimpi pengen punya usaha sendiri, biar nggak ngerepotin orang tua. Kalian tahu kan rasanya bangun pagi-pagi buta, berangkat ke pasar induk, sampai tangan kasar karena tiap hari angkut barang ke ruko. Ruko 2 lantai itu adalah hasil tabunganku selama bertahun-tahun. Tempat aku jualan kain yang pelanggannya alhamdulillah sudah sampai luar kota. Aku pikir punya ruko sendiri di pinggir jalan raya yang ramai itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku sebelum aku menginjak usia 30 tahun. Suamiku, Mas Dimas, orangnya kelihatan kalem banget. Tipe-tipe cowok yang kalau ngomong itu lembut dan selalu bikin aku merasa aman. Dia kerja di kantoran, tapi karena gajinya pas-pasan, akulah yang lebih banyak pegang kendali soal keuangan rumah tangga kami. Aku nggak pernah perhitungan sama sekali. Bahkan cicilan motornya tiap bulan pun aku yang bayar, pakai uang hasil jualan kain di ruko itu. Aku sayang banget sama dia. Sampai-sampai semua akses keuangan dan surat-surat penting pun aku taruh di lemari yang dia tahu kuncinya di mana. Karena aku percaya dia imamku. Kehidupan kami awalnya manis banget. Benar-benar kayak pasangan yang baru nikah, meskipun kami sudah jalan 3 tahun. Setiap pulang kerja, dia selalu mampir ke ruko bawain aku martabak atau sekadar minuman dingin, karena tahu istrinya habis capek layanin pelanggan. Aku selalu bangga punya suami kayak Mas Dimas. Apalagi kalau tetangga atau ibu-ibu arisan mulai julid bilang, "Hana, suamimu itu ganteng loh, hati-hati banyak yang ngincer." Aku cuma ketawa saja sambil benerin posisi hijabku. Nggak pernah kepikiran kalau omongan mereka itu bakal jadi kenyataan yang pahit banget. Tapi belakangan ini ada yang aneh sama Mas Dimas, yang biasanya penurut dan nggak banyak tingkah. Dia jadi sering banget nanya-nanya soal legalitas ruko aku. Nanya di mana aku simpan sertifikat aslinya, sampai detail pajaknya pun dia tanyain terus-terusan. Awalnya aku mikir positif. Mungkin dia cuma mau bantu urus administrasinya, karena aku sering sibuk urus stok barang yang makin banyak. Aku dengan polosnya ngasih tahu semua. Bahkan aku jelasin kalau ruko itu dulu aku beli dengan harga miring banget, karena urusannya ada ribet di kelurahan. Perubahan drastis itu makin kerasa pas Mas Dimas mulai sering dandan rapi banget kalau mau berangkat kerja. Pakai parfum yang wanginya nyegrak banget sampai satu rumah harum. Padahal biasanya dia cuma pakai deodoran biasa. Tapi sekarang rambutnya klimis banget pakai pomade mahal yang aku yakin harganya nggak murah. Pas aku tanya kenapa tumben wangi banget, dia cuma jawab singkat kalau ada meeting sama klien besar di kantornya. Aku cuma ngangguk-ngangguk aja, sambil nyiapin sarapan nasi uduk buat dia tanpa ada rasa curiga sedikit pun di hati kecilku. Suatu hari, ada hal yang bikin jantungku kayak berhenti berdetak buat sedetik pas aku lagi beresin laci meja kerjanya. Aku nggak sengaja nemu struk belanja perhiasan dari toko emas terkenal di mall pusat kota, yang jumlahnya sampai puluhan juta rupiah. Padahal, aku nggak pernah ngerasa dibelikan perhiasan apa-apa. Dan Mas Dimas pun nggak bilang kalau dia habis beli emas. Aku langsung mikir,
Apa ini buat kejutan ulang tahunku ya? Tahunku masih 3 bulan lagi. Jadi rasa penasaran itu mulai nempel kayak daki di pikiranku. Nggak cuma soal stroke itu. Aku juga mulai ngerasa kalau Mas Dimas sering banget bisik-bisik di telepon kalau lagi di teras rumah pas malam hari. Kalau aku samperin, dia langsung buru-buru matiin teleponnya, atau pura-pura lagi baca berita di portal online dengan muka yang agak pucat. Pas aku tanya, siapa yang telepon jam segini? Dia cuma bilang kalau itu teman kantornya yang lagi curhat soal masalah kerjaan yang lagi numpuk. Logikanya, mana ada teman kantor curhat soal kerjaan jam 11 malam sambil bisik-bisik kayak maling jemuran gitu kan? Puncaknya adalah pas pagi itu aku mau cari sertifikat ruko karena ada rencana mau aku jaminkan buat nambah modal usaha kainku. Pas aku buka brankas kecil di lemari, jantungku rasanya kayak mau copot. Tanganku gemeteran hebat sampai keringat dingin keluar semua. Sertifikat asli ruko atas namaku itu sudah nggak ada di tempatnya. Yang ada cuma map kosong dan beberapa lembar kertas fotokopi yang nggak jelas. Aku langsung lari nyari Mas Dimas buat nanya, tapi dia sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, tanpa pamit sama sekali ke aku. Hari itu, duniaku rasanya kayak runtuh. Aku duduk lemas di lantai kamar sambil megangin map kosong yang harusnya berisi masa depanku. Aku coba telepon Mas Dimas berkali-kali, tapi nomornya dialihkan terus. Benar-benar kayak dia sengaja ngilang di telan bumi. Dadaku sesak banget, pikiranku liar kemana-mana, membayangkan skenario terburuk yang bisa dilakukan suami sendiri di belakang istrinya. Aku nggak mau gegabah, jadi aku coba tenangin diri dan mulai bongkar lagi seluruh sudut lemari, berharap sertifikat itu cuma terselip di antara tumpukan baju korprinya. Sambil bongkar-bongkar, aku malah nemu satu tas belanja kecil dari butik mahal yang disembunyiin di bawah tumpukan spray paling bawah. Di dalamnya ada lingerie merah yang ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran badanku. Lengkap dengan kartu ucapan kecil bertuliskan, "Buat kamu yang cantik, tunggu kejutan ruko barunya ya sayang." Mataku panas. Air mataku nggak berhenti ngalir sampai mataku bengkak. Rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Ternyata rasa curigaku selama ini benar. Mas Dimas nggak cuma main gila di belakangku. Tapi dia juga berniat kasih hasil keringatku buat perempuan lain. Gak lama setelah itu, Mbak Sri, tetangga sebelah rumah yang terkenal paling update soal gosip kampung, mampir ke ruko dengan wajah yang sok prihatin. "Han, kamu tahu nggak sih kalau Mas Dimas sering kelihatan makan siang bareng cewek cantik di kafe depan komplek?" Tanyanya sambil bisik-bisik, tapi suaranya kedengeran sampai ke pelayan toko. Katanya, perempuan itu gayanya hedon banget, rambutnya dicat pirang, dan selalu bawa tas branded yang harganya mungkin setara sama omset rukoku sebulan. Aku cuma bisa tersenyum pahit, pura-pura tegar, padahal hatiku rasanya sudah hancur berkeping-keping, gak berbentuk lagi. Rasa penasaranku makin memuncak. Diam-diam aku mulai cek mutasi rekening bersama yang jarang aku buka, karena biasanya dia yang urus. Aku kaget setengah mati pas lihat ada aliran dana keluar dalam jumlah besar yang ditujukan ke satu nama asing, Siska Amelia. Setiap minggu ada uang jutaan rupiah mengalir ke sana. Uang yang harusnya buat bayar supplier kain, malah dipakai buat foya-foya sama selingkuhannya. Aku sampai harus pegangan pinggiran meja biar nggak pingsan. Gila banget. Suami yang aku banggakan ternyata benar-benar setega itu mengkhianati kepercayaan yang aku kasih. Sorenya, Mas Dimas pulang dengan wajah yang sumringah banget, seolah-olah nggak ada dosa sedikit pun yang dia simpan di balik senyum manisnya. Aku coba pancing dia, nanya soal sertifikat ruko yang hilang itu, dengan nada suara yang sengaja aku bikin biasa aja. Dia sempat kaget, ekspresinya langsung berubah jadi kaku, dan dia bilang kalau sertifikat itu lagi dibawa ke kantornya buat diurus pajak tahunannya. Dia bilang aku nggak usah khawatir. "Tenang aja sayang, semuanya aman kok di tangan Mas," katanya, sambil ngelus kepalaku yang rasanya pengen aku tepis saat itu juga. Malamnya, pas dia sudah tidur lelap karena kecapekan, aku nekat buka HP-nya yang dipasangin password baru, yang untungnya aku tahu, karena itu tanggal lahirku. Di situ, aku nemu chat WhatsApp yang isinya bikin aku mual.
Benar-benar jijik bacanya. Chat dari Siska, yang isinya foto-foto mereka berdua di depan rukoku. Di salah satu chat, Mas Dimas bilang, "Sabar ya sayang. Minggu depan ruko itu resmi jadi punya kamu. Biar kamu bisa buka butik impian kamu dan gak perlu kerja capek lagi." Ternyata dia benar-benar niat memalsukan tanda tanganku buat alih nama kepemilikan ruko itu. Aku langsung screenshot semua percakapan itu dan aku kirim ke nomor pribadiku. Sebagai bukti kalau nanti aku mau bawa masalah ini ke jalur hukum. Tanganku masih gemeteran. Tapi entah kenapa, di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, aku tiba-tiba ingat sesuatu tentang asal-usul ruko itu. Ruko itu memang murah banget pas aku beli. Karena pemilik sebelumnya bilang kalau tanah itu punya masalah administrasi tingkat tinggi, yang dia sendiri nggak sanggup urus. Aku tersenyum tipis di kegelapan kamar. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalaku untuk membiarkan pengkhianatan ini berjalan sesuai rencana mereka. Aku sengaja nggak langsung marah atau melabrak dia malam itu. Aku mau lihat seberapa jauh kebodohan dan ketamakan Mas Dimas bakal membawa dia pergi. Aku tetap nyiapin kopi buat dia besok paginya. Tetap bersikap manis seolah-olah aku nggak tahu apa-apa tentang rencana busuknya dengan si Siska itu. Di dalam hati aku cuma bisa bilang, "Silahkan Mas, ambil ruko itu. Bawa perempuan itu ke sana. Dan nikmati hadiah yang sudah aku siapkan buat kalian. Aku tahu ini bakal jadi permainan yang panjang, tapi aku sudah siap untuk jadi pemenang terakhir di drama rumah tangga yang dia buat sendiri." Dugaanku selama ini benar-benar terbukti. Dan rasanya kayak ada sembilu yang nyayat-nyayat hatiku pas aku nemu amplop coklat di laci kerjanya yang dikunci rapat. Aku nekat bongkar kunci itu pakai obeng pas dia lagi mandi. Dan di dalamnya ada draft akta jual beli yang sudah dipalsukan tanda tanganku. Nama pemilik ruko itu sudah berubah dari Hana Safira jadi Siska Amelia. Lengkap dengan stempel yang aku yakin itu hasil kong kali kong sama oknum gak bertanggung jawab. Air mataku jatuh netes ke kertas itu. Bukan karena aku takut kehilangan hartaku, tapi karena aku gak nyangka laki-laki yang aku urus dari nol tega ngerampok aku sedalam ini. Aku langsung teringat momen setahun lalu, pas aku beli ruko itu dari seorang kakek tua yang bilang kalau tanah itu panas. Ternyata, ruko itu berdiri di atas lahan sengketa negara yang masuk dalam peta rencana perluasan jalan layang dan normalisasi sungai. Dulu aku pikir aku bisa urus pelan-pelan, karena prosesnya bakal lama. Tapi, sebulan lalu aku dapat surat rahasia dari orang kelurahan kalau penggusuran bakal dilakukan dalam waktu dekat. Aku tadinya mau kasih tahu Mas Dimas, tapi melihat dia sudah sebucin itu sama selingkuhannya, aku putuskan buat bungkam 1000 bahasa. Hari itu, aku sengaja pulang lebih awal dan ngikutin Mas Dimas dari jauh. Dia beneran pergi ke sebuah kafe mahal buat nemuin perempuan itu. Dari kejauhan, aku lihat sosok Siska yang penampilannya emang benar-benar kontras sama aku. Dia pakai baju tanpa lengan yang ketat dan make up yang tebalnya minta ampun. Mas Dimas kelihatan bangga banget. Dia keluarin map coklat tadi dan mereka berdua pelukan sambil ketawa-ketawa kayak baru menang lotre. Aku cuma bisa ngelus dada di balik kemudi mobil sambil nahan tangis yang sudah di ujung mata. Benar-benar gak ada harga dirinya suamiku itu. Besoknya, pas sarapan, Mas Dimas tiba-tiba bilang kalau dia mau renovasi ruko itu dan minta aku buat pindahin semua stok kainku ke gudang sewaan. Dia bilang rukonya mau dicat ulang biar lebih fresh. Padahal aku tahu itu cuma akal-akalan dia buat ngusir aku pelan-pelan dari situ. Dia ngomongnya manis banget. "Han, kamu istirahat dulu aja di rumah ya, biar Mas yang urus operasional ruko beberapa hari ini." Aku cuma manggut-manggut pura-pura bego. Sambil dalam hati aku bilang, "Silahkan Mas, bawa masuk selingkuhanmu ke sana. Mumpung rukonya masih berdiri tegak." Aku mulai cicil pindahin barang-barang berhargaku, mesin jahit dan stok kain sutra yang mahal, ke tempat rahasia tanpa sepengetahuan dia. Aku sengaja ninggalin barang-barang sisa dan rak-rak tua yang emang udah mau aku buang, biar ruko itu nggak kelihatan kosong-kosong banget. Mas Dimas nggak curiga sama sekali. Dia malah senang, karena dia pikir aku nurut banget jadi istri yang bisa disetir semaunya.
Dia bahkan sempat-sempatnya pamer foto di grup WhatsApp keluarga kalau dia lagi mau ekspansi bisnis. Padahal itu bisnis hasil rampok dari istrinya sendiri. Kebetulan banget, siang harinya aku dapat info kalau surat peringatan ketiga dari Dinas Pekerjaan Umum sudah keluar dan bakal ditempel di depan ruko minggu depan. Aku langsung buru-buru ke kelurahan buat mastiin. Dan benar aja, tanah itu sudah masuk zona merah yang nggak boleh ada bangunan sama sekali. Petugasnya bilang, "Bu Hana, maaf ya, kompensasinya cuma buat yang punya dokumen sah awal. Kalau ada peralihan nama di masa sengketa, santunannya bakal hangus." Aku cuma senyum tipis. Ini dia, gong yang aku tunggu-tunggu buat ngasih pelajaran ke suami pengkhianat itu. Malamnya, Mas Dimas pulang bawa martabak kesukaanku. Mungkin dia merasa bersalah atau cuma mau menyuap perasaanku biar aku nggak nanya-nanya lagi. Dia bilang, "Minggu depan Mas mau syukuran kecil-kecilan di ruko. Kamu nggak usah datang ya, cuma sama orang kantor aja." Aku tahu itu bohong besar. Itu pasti acara peresmian butik barunya si Siska yang bakal pakai ruko hasil keringatku itu. Aku cuma jawab, "Iya Mas, nggak apa-apa. Aku juga lagi pengen istirahat di rumah sambil beresin baju-baju kita." Pas dia tidur, aku diam-diam packing semua baju-bajuku dan dokumen penting lainnya, termasuk bukti asli pembelian ruko yang lama yang masih atas namaku. Aku sudah siapin pengacara buat urus perceraian sekaligus gugatan pemalsuan dokumen setelah penggusuran itu terjadi nanti. Aku pandangin wajah Mas Dimas yang tidur pulas. Merasa sedih. Karena pernikahan ini harus berakhir kayak gini. Gara-gara ketamakan dia. Besok adalah awal dari kehancuran yang dia bangun sendiri. Dan aku nggak akan pernah menoleh ke belakang lagi buat nolongin dia. Pagi itu rasanya udara panas banget. Padahal AC di kamar masih nyala. Mas Dimas bangun dengan semangat yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Dia pakai kemeja slim fit baru dan sepatu pantofel mengkilap yang harganya setara omset harianku. Dia pamit dengan terburu-buru. Katanya ada urusan mendesak di ruko. Padahal aku tahu itu hari penyerahan tahta buat si Siska. Aku cuma duduk di kursi ruang tamu, ngeliat mobilnya keluar dari pagar, sambil memegang surat gugatan cerai yang sudah rapi di dalam tas. Aku tarik nafas dalam-dalam. Hari ini aku nggak mau lagi jadi Hana yang lemah dan pura-pura bego. Aku sampai di depan ruko jam 10 pagi. Dan benar aja, pemandangan di sana bikin darahku mendidih, tapi sekaligus pengen ketawa. Di depan ruko sudah ada standing flower bertuliskan Grand Opening Siska's Boutique, dengan foto si pelakor yang bergaya sok model. Mas Dimas lagi berdiri di sampingnya, rangkulan mesra banget, sambil sesekali mencium kening perempuan itu di depan umum. Benar-benar nggak punya urat malu. Aku keluar dari mobil dengan tenang, pakai kacamata hitam, dan jalan menghampiri mereka yang lagi asyik gunting pita pink di depan pintu masuk ruko. Begitu lihat aku, muka Mas Dimas langsung berubah pucat pasi kayak kertas fotokopian. Tangannya yang pegang gunting sampai gemeteran. Siska langsung pasang muka jutek. Dia melipat tangan di dada dan menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Ngapain kamu kesini, Han? Bukannya aku bilang kamu di rumah aja?" Tanya Mas Dimas dengan suara yang berusaha dikeras-keraskan, biar nggak kelihatan takut. Aku cuma senyum tipis. Aku keluarin map berisi bukti pemalsuan dokumen yang dia bikin, dan aku lempar tepat ke dada bidangnya yang sok jagoan itu. "Maaf ya, ruko ini sudah jadi milik calon istri baruku. Kamu cari kontrakan lain aja." Aku mengulangi kata-kata yang dia ucapkan di chat kemarin dengan nada mengejek. Mas Dimas kaget bukan main. Dia nggak nyangka aku tahu soal itu. Sementara Siska mulai berteriak histeris, bilang kalau aku cuma iri sama kesuksesannya. Mbak istri sah yang nggak laku, ruko ini sudah atas nama aku ya. Jadi mending kamu pergi sekarang sebelum aku panggil satpam. Teriak Siska sambil nunjuk-nunjuk mukaku pakai kuku panjangnya yang merah menyala. Aku cuma ketawa kencang. Benar-benar ketawa yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. "Silahkan Siska, ambil aja ruko ini. Toh kamu emang cocoknya tinggal di tempat yang bakal rata sama tanah," kataku sambil menatapnya tajam. Mas Dimas mulai emosi. Dia maju selangkah mau mendorongku.
Tapi aku langsung angkat HP-ku yang sudah tersambung ke panggilan pengacara dan polisi. Aku bilang ke dia kalau semua bukti pemalsuan tanda tanganku sudah ada di tangan hukum, dan dia tinggal nunggu waktu buat masuk sel. Wajahnya yang tadi sombong langsung layu. Dia mulai gagap mau jelasin sesuatu, tapi suaranya ketutup sama suara bising dari kejauhan, yang makin lama makin keras. Suara bising itu ternyata berasal dari rombongan mobil patroli Satpol PP dan satu alat berat eskavator yang berhenti tepat di depan ruko. Semua orang di situ langsung heboh, apalagi pas petugas turun dan langsung menempelkan stiker besar bertuliskan bangunan ini akan dibongkar, tepat di kaca butik baru Siska. Mas Dimas lari nyamperin petugas itu sambil teriak-teriak kalau ini miliknya dan dia punya surat-suratnya. Petugas itu cuma geleng-geleng kepala dan bilang kalau surat itu nggak laku karena tanah ini milik negara dan sudah dilarang ada aktivitas bangunan sejak bulan lalu. Siska yang tadinya sok berkuasa langsung teriak histeris pas lihat rak-rak baju mahalnya mulai digeser-geser petugas buat dikosongkan secara paksa. Dia balik marah ke Mas Dimas. Kamu bilang ruko ini aman. Kamu bilang ini investasi buat aku. Ternyata kamu kasih aku barang sampah. Teriaknya sambil memukul-mukul dada Mas Dimas. Aku cuma berdiri bersandar di mobilku, menonton drama gratis yang jauh lebih seru dari sinetron manapun di TV. Mas Dimas cuma bisa melongo. Dia menatap ruko itu, lalu menatap Siska, dan terakhir menatapku dengan tatapan minta tolong yang menjijikan. Aku masuk ke dalam mobil, menurunkan kaca jendela sedikit, lalu menatap suamiku. Maksudku, calon mantanku, untuk terakhir kalinya. Selamat ya Mas, ruko impianmu sudah jadi kenyataan. Nikmati sisa waktumu bareng istri barumu sebelum kalian berdua tidur di kantor polisi. Kataku dingin. Aku injak gas dalam-dalam, meninggalkan mereka yang mulai dikerubungi warga dan petugas yang gak kenal kompromi. Rasanya plong banget. Beban yang selama ini menghimpit dadaku hilang seketika. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran mereka yang sesungguhnya. 3 bulan setelah kejadian di ruko itu, aku duduk santai di teras butik baruku yang letaknya jauh lebih strategis dan legal di pusat kota. Aku baru saja selesai menandatangani kontrak kerjasama dengan desainer besar. Sesuatu yang dulu cuma jadi angan-angan, pas aku masih sibuk ngurusin cicilan motor Mas Dimas. Hidupku jauh lebih tenang sekarang. Gak ada lagi bau parfum asing, atau suara bisik-bisik di telepon setiap tengah malam yang bikin makan gak enak dan tidur gak nyenyak. Aku benar-benar merasa lahir kembali. Lebih kuat, dan pastinya jauh lebih waspada soal siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran hidupku. Kabar soal Mas Dimas dan Siska sampai ke telingaku lewat Mbak Sri, yang datang bawa oleh-oleh gosip terhangat dari kampung sebelah. Ternyata, pas penggusuran itu terjadi, Siska benar-benar ngambuk dan gak terima. Karena semua uang tabungannya sudah dia setor ke Mas Dimas buat beli stok baju butik yang sekarang entah kemana. Siska menuntut Mas Dimas habis-habisan. Bahkan dia gak segan-segan ngelaporin Mas Dimas atas dugaan penipuan. Karena merasa dijanjikan aset yang ternyata sengketa. Mereka yang dulu katanya mau hidup semati, sekarang malah saling cakar-cakaran dan lapor-laporan di kantor polisi. Kondisi Mas Dimas benar-benar mengenaskan. Dia sudah dipecat dari kantornya, gara-gara kasus pemalsuan dokumen yang aku laporkan itu mencuat ke publik. Namanya sudah hitam di mana-mana. Gak ada perusahaan yang mau terima karyawan yang tega nipu istrinya sendiri demi selingkuhan. Karena dia nggak sanggup bayar ganti rugi ke Siska dan nggak punya uang buat bayar pengacara, Mas Dimas akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi selama beberapa tahun. Dia kehilangan segalanya, istri yang tulus, ruko yang mewah, harga diri, sampai masa depannya yang dulu dia banggakan. Pernah suatu hari, ibunya Mas Dimas, mantan mertuaku yang dulu juga agak julid, datang ke butikku sambil nangis-nangis minta aku cabut laporan polisi. Dia bilang Mas Dimas sakit-sakitan di penjara dan hidupnya hancur banget. Dia minta aku kasihan karena gimana pun juga Mas Dimas pernah jadi imamku. Aku cuma tersenyum sopan. Aku kasih dia air minum, tapi aku tegas bilang, kalau setiap perbuatan itu ada harganya,
dan Mas Dimas lagi bayar tagihan atas keserakahannya sendiri. Aku bukan orang jahat, tapi aku juga bukan orang bodoh yang mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sedangkan Siska, pelakor yang dulu gayanya selangit itu, sekarang katanya balik ke kampung halamannya dengan menanggung malu yang luar biasa. Semua barang branded yang dia pamerin dulu ternyata banyak yang ditarik debt collector karena cicilannya macet setelah Mas Dinas di penjara. Foto-fotonya pas diusir Satpol PP dari ruko itu viral di grup-grup warga, bikin gak ada satupun orang yang mau kasih dia muka lagi. Dia yang dulu mau hidup mewah dari hasil ngerampas milik orang lain, sekarang malah harus menanggung beban sosial yang gak akan hilang seumur hidup. Ruko sengketa itu sekarang sudah rata dengan tanah, berganti jadi beton-beton jalan layang yang setiap hari aku lewati kalau mau ke pasar. Setiap lewat sana, aku selalu diingatkan, kalau harta yang didapat dengan cara nggak berkah itu nggak akan pernah bertahan lama. Pasti bakal hancur juga pada waktunya. Aku bersyukur banget ruko itu sengketa. Karena kalau enggak, mungkin aku masih terikat sama laki-laki parasit itu. Nggak akan pernah tahu seberapa busuk hatinya. Tuhan benar-benar punya cara yang unik buat nyelamatin hambanya yang mau berusaha dan tetap jujur. Aku sekarang fokus besarin bisnisku dan mulai buka yayasan kecil-kecilan buat bantu perempuan-perempuan korban KDRT atau penipuan rumah tangga, agar mereka bisa mandiri secara finansial. Aku ingin mereka tahu kalau dunia nggak berhenti cuma karena kita dikhianati oleh orang yang kita cintai. Kita punya kaki untuk berdiri sendiri, punya otak untuk berpikir cerdik, dan punya Tuhan yang nggak pernah tidur melihat air mata hambanya yang dizolimi. Trauma itu ada, tapi aku pilih buat jadikan trauma itu sebagai bensin untuk lari lebih kencang menuju kesuksesan. Pesan dariku buat kalian semua, jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang memang bukan hak kamu, atau melepaskan orang yang gak menghargai ketulusanmu. Kadang Tuhan mengambil sesuatu yang kecil dari tangan kita hanya untuk mengosongkan tangan itu, agar bisa menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan berkah. Jangan pernah membalas kejahatan dengan cara yang sama. Cukup diam, amati, dan biarkan alam semesta yang bekerja menunjukkan keadilannya. Karma itu nggak pernah salah alamat. Dia cuma lagi nyiapin paket spesial yang bakal dikirim tepat waktu ke depan pintu si pembuat dosa.